Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sahrul Ramadan dengan NIM 19.1909. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi UAS metodologi penelitian. Nah, di sini judul yang saya ambil yaitu Redesign of Liquid Aluminium Pouring Tool based on Participatory Ergonomic to Improve Productivity, Workload, and Musculoskeletal Disorders. Nah, yang pertama latar belakang masalah. PT ED Aluminium yang berada di Yogyakarta merupakan sebuah industri pengecoran aluminium yang memproduksi peralatan memasak yang dioperasikan secara manual, yaitu suatu proses yang membutuhkan gerakan tangan seorang operator dengan memindahkan, mengangkat, menurunkan, mengisi, mengosongkan, atau membawa wadah secara manual. Dalam melakukan pekerjaannya, para pekerja membutuhkan ketelitian dan kesabaran tingkat tinggi. Sebagian besar pekerja dilakukan dalam posisi berdiri, berjalan, atau membungkuk, dan pekerja harus menyesuaikan postur tubuh mereka agar sesuai dengan peralatan yang digunakan. Tingkat pengulangan kerja untuk satu jenis otot sangat tinggi. Kondisi kerja seperti itu memaksa para pekerja untuk tetap dalam postur yang buruk dan pekerjaan yang tidak wajar. Nah, kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang ulang alat penuangan aluminium cair berdasarkan keinginan pekerja dan sesuai dengan aspek ergonomi. Yang kedua, yaitu apa saja keluhan pekerja ketika sedang melakukan pekerjaannya dengan menggunakan alat penuangan aluminium cair tersebut sebelum dilakukannya rancangan ulang. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perbedaan kondisi ketika bekerja menggunakan alat penuangan aluminium cair sebelum dirancang ulang dan sudah dirancang ulang. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk merancang alat penuangan aluminium cair berdasarkan keinginan pekerja dengan memenuhi aspek ergonomik. Yang kedua, mengetahui keluhan dan kerisauan pekerja ketika sedang bekerja menggunakan alat penuangan aluminium cair sebelum dirancang ulang. Yang terakhir yaitu mengetahui perbedaan kondisi ketika bekerja menggunakan alat penuangan aluminium cair sebelum dirancang ulang dan sesudah dirancang ulang. Kemudian yang berikutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di PT ED Aluminium, yaitu tepatnya di kota Yogyakarta. Yang kedua, objek yang diamati yaitu pekerja yang membutuhkan tenaga yang relatif besar untuk mengangkat, membawa, dan menuangkan aluminium cair ke dalam catatan. Yang ketiga, penelitian ini fokus untuk meningkatkan produktivitas, beban kerja, dan gangguan muskuloskeletal. Kemudian yang berikutnya yaitu manfaat penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang dapat diambil yaitu dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui atau menjadi referensi dalam pembuatan alat penuang aluminium cair yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam ilmu ergonomik. Nah, yang berikutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu ergonomik. Ergonomik dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan. Tujuan dari ergonomi ini yaitu untuk menciptakan suatu kombinasi yang paling serasi antara subsistem peralatan kerja dengan manusia sebagai tenaga kerja. Kemudian produktivitas kerja, yaitu merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kemudian beban kerja merupakan suatu proses dalam menetapkan jumlah jam kerja sumber daya manusia yang bekerja, yang digunakan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kurun waktu tertentu. Kemudian sistem muskuloskeletal yaitu suatu permasalahan yang berhubungan dengan muskel. Sistem ini termasuk di dalamnya adalah ada otot, ada saraf, dan ada tulang. Pergerakan atau aktivitas tubuh manusia adalah masalah koordinasi dari sistem usaha dari ketiga hal tersebut di atas. Pekerjaan yang dirancang kurang baik akan menghasilkan ketidakefektifan terhadap sistem muskuloskeletal tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu metodologi penelitian atau metode penelitian. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data interaksi manusia dengan mesin atau alat dan postur kerja dilakukan dengan menggunakan kamera digital. Kategori beban kerja yang diukur menggunakan stopwatch
untuk memeriksa detak jantung subjek. Keluhan muskuloskeletal diukur menggunakan kuesioner Nordic Body Map atau NBM. Kuesioner tersebut diisi sebelum dan sesudah bekerja, baik pra dan pasca intervensi ergonomi. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data untuk pengukuran hasil dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows. Uji normalitas data nadi, data keluhan muskuloskeletal, data kelelahan, data waktu proses produksi, data lingkungan fisik, dan data produktivitas kerja untuk semua kondisi dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Uji beda untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum intervensi dan kondisi setelah intervensi dilakukan dengan menggunakan uji Pirate Simple T-Test. Ketika data berdistribusi normal pada suatu tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%. Jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji Wilcoxon non-parametrik. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga yaitu perbaikan masalah. Perbaikan masalah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ergonomi partisipatif dengan konsep AT. Ergonomi partisipatif dimulai dengan proses perancangan, dan pengendalian sejumlah kegiatan dan melibatkan masukan pengetahuan dari pengguna, pengetahuan dari teknisi, atau pembuat dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu perancangan ulang alat. Nah, dalam perancangan ulang alat ini dilakukan dengan menggunakan antropometri pekerja, terutama pada area tubuh yang berhubungan dengan penggunaan alat. Antropometri operator yang diukur untuk desain pahat meliputi tinggi pegangan atau knuckle height dengan lengan dalam posisi rileks ke bawah untuk menentukan panjang gagang dan tinggi bahu dan siku untuk menentukan sudut pahat selama penuangan dan diameter pegangan yang optimal. Baik, dari saya mungkin sekian saja. Misal ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.